Kemarin ramai yang bertanya, Bang, Mbak Feni kemana? Mbak Feni kemana? Kenapa Raya tak nampak? Cuma nampak sikit-sikit. Nah, sekarang Mbak Feni sudah berada di rumahnya Bang Toha. Mbak Feni, ditanyakan teman-teman dari Malaysia, ucapkan selamat Hari Raya. Coba. Kebetulan malam ini Mbak Feni juga mau pergi ke rumahnya siapa Mbak? Mbak Niswa. Mbak Niswa. Ucapkan selamat Hari Raya untuk teman-teman yang ada di Malaysia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Nah, jadi teman-teman kemarin yang bertanya, Mbak Feni di mana, Bang? Kok nggak nampak? Alhamdulillah sekarang Mbak Feni nampak. Mbak Feni, kalau di Indonesia tidak ada yang pakai kebaya ya saat Lebaran? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi kalau di Indonesia itu saat Lebaran bajunya ya macam ini sahabat semua. Jadi busana Muslim. Jadi nggak ada pakai baju tradisional. Kalau di Malaysia kan pakai pakaian baju tradisional. Biasanya yang perempuan pakai baju kurung, yang laki-laki pakai baju Melayu. Dan nanti malam kita orang beserta sekeluarga, dek, dek, kita mau pergi ke kampung pegunungan ya. Jadi kita orang mau pergi ke kampung pegunungan untuk beraya di rumahnya Mbak Niswa. Jadi memang kalau raya di sini sahabat semua pusing-pusing seluruh kampung deh ya. Semalam sudah satu kampung. Nah malam ini mau pergi ke kampung sebelah juga. Tapi di sini tidak makan deh ya. Kalau di sana deh, sekali kita masuk ke rumah makan 10 rumah makan 10 kali, 20 rumah makan 20 kali. Kalau kira-kira tidak makan, apakah yang punya rumah tersinggung atau tidak? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Sebab deh, saya kan pernah kan sudah makan 10 kali. Tapi tapi tetap dipaksa suruh makan loh. Saya kan jadi bingung. Pak Cik, saya sudah makan sampai 10 kali loh. Itu kan di rumah orang lain. Kalau di rumah di sini kan belum. Jadinya harus makan. Coba untuk teman-teman dari Malaysia, apakah memang kalau raya di Malaysia itu harus wajib makan? Jadi kalau kita orang tak makan, segan, sebab sudah dipersiapkan semuanya deh. Sebentar, istri saya tengah rapikan tudungnya. Jadi saya mau bercerita tentang istri saya selama saya lebaran di Malaysia. Jadi di sini berbeda. Kalau di sini itu tidak masak-masak besar. Kira-kira kita open house apa enggak? Enggak. Enggak open house? Enggak. Karena biayanya sudah nipis ya. Kan gitu. Ya di sini tidak Tidak ada open house ya. ada Jadi kalau di sini sahabatku semua tidak ada open house, tapi kalau di Malaysia ada open house. Perjalanan menuju rumahnya Mbak Niswa, yang dimana rumahnya Mbak Niswa ini berada di kampung pegunungan. Jadi kita orang akan lalu malam-malam yang dimana jalannya agak gelap kalau kita lalu di kampung pegunungan. Dan memang harus perlu berhati-hati. Seperti ini suasana lebaran di kampung halamannya Bang Toha. Meskipun sudah pukul 10 malam, tapi suasana jalan raya di sini masih begitu sangat ramai. Kalau di Indonesia, raya dalam waktu 1 minggu masih cukup lumayan ramai. Tapi selepas sudah 1 minggu, biasanya akan sepi. Tidak seramai raya kedua, raya ketiga. Kalau di Malaysia, beda cerita sahabatku semua. Yang dimana rayanya memang 1 bulan penuh. Jadi selagi masih bulan Syawal, pasti masih beraya. Dan biasanya kalau kawan-kawannya Bang Toha yang daripada Malaysia akan mengadakan acara open house. Dan biasanya juga akan ada marhabannya juga. Kemudian nanti saling bergantian lah open house-nya. Dan seperti ini sahabatku semua, kalau kita lalu di jalan pegunungan, memang untuk lampu penerangan tidak begitu banyak. Bagi yang pertama kali lewat jalan pegunungan malam-malam agak terkejut, agak kaget, tapi kalau bagi orang kampung di sini hal biasa. Alhamdulillah belasan tahun lebaran di Malaysia, puasa di Malaysia, kali ini bisa lebaran di kampung halaman bersama sang istri. Dan Bang Toha selama 1 minggu ini akan pusing-pusing ke kampung-kampung lainnya. Dan akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Niswa. Rumahnya Mbak Niswa ini memang berada di atas pegunungan. Jadi jalannya pun juga naik terus. Ini sudah berada di kampung pegunungan. Seperti ini sahabat semua suasana kampung pegunungan ketika malam hari. Jadi kampungnya tidak begitu terlalu ramai.
Tapi kampung pegunungan merupakan salah satu kampung yang paling sangat nyaman, yang dimana kalau kita berada di puncak pegunungan malam-malam macam ini, udaranya begitu sangat sejuk ya, atau sangat dingin. Jadi kalau kita punya rumah di pegunungan, tak perlu pakai aircon pun sudah sejuk. Dan di bawah jalan ini ada rumah-rumah ya. Tapi di sini jalannya tidak dibakar sahabatku semua. Jadi misal kata ada pengendara motor yang jatuh, bisa langsung masuk ke rumah warga kampung. Jadi hal seperti ini normal di Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin, malam ini tidak hujan. Ini kalau hujan jalannya agak bahaya, sebab jalanan di sini naik turun tinggi sahabatku semua. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Niswa. Seperti ini suasana rumahnya Mbak Niswa, yang dimana kita raya malam-malam. Dan ini orang tuanya Mbak Niswa, ada adiknya Mbak Niswa. Alhamdulillah akhirnya bisa berkunjung ke rumahnya Mbak Niswa. Tapi Mbak Niswanya agak malu-malu sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi. Kalau semalam Bang Toha masuk ke kampung pegunungan di rumahnya Mbak Niswa. Kali ini Bang Toha beserta sekeluarga rombongan mau berlebaran di kampung pegunungan. Jadi kampungnya ini kampung pegunungan tapi naiknya agak tinggi. Dan buat teman-teman yang kemarin berkomentar, Bang, coba buat juadah raya macam di Malaysia, open house. Insya Allah nanti Bang Toha akan buat macam di Malaysia. Doakan saja sahabatku semua, semoga bisa terlaksanakan. Dan di pagi hari ini kita serombongan akan naik mobil pick up ya, yang dimana mobil pick up itu biasanya akan rame-rame diisi warga kampung untuk beraya di kampung pegunungan. Jadi nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung pegunungannya hingga raya di sini macam seperti apa, biar sahabat-sahabatku baik dari Singapura, baik dari Brunei, baik dari Malaysia, biar bisa melihat suasana lebaran di kampung-kampung Indonesia. Jadi selama Bang Toha merantau di Malaysia belasan tahun, lebih banyak menghabiskan raya di Malaysia. Dan raya di Malaysia itu open house-nya begitu sangat meriah, dan kalau lebaran, ketupat lepat, rendang juga tidak tertinggal. Tapi kalau di sini untuk lebaran memang tidak buat ketupat atau lepat. Kalaupun yang buat itu jarang-jarang. Tapi nanti kalau selepas dapat seminggu, biasanya akan ada yang namanya Hari Raya Lebaran Ketupat. Nah, di situ baru warga akan buat ketupat dan lepat. Seperti ini suasana kebersamaan kami, sahabat semua, ketika mau beraya di kampung pegunungan. Jadi kita orang naik kendaraan mobil macam ini. Dan ini istrinya Bang Toha. Kalau kita pergi ke kampung pegunungan memang sangat seronok kalau kita beramai-ramai naik mobil bersama-sama. Dan perjalanan kali ini cukup lumayan jauh, sebab kampungnya juga cukup jauh jaraknya. Dan kita orang isi angin dulu. Kalau isi angin di Indonesia memang bayar sahabatku semua. Kalau di Malaysia isi angin kan tak payah bayar. Tapi kalau di sini bayar RM1. Selepas isi angin, kita orang nanti langsung gerak menuju kampung pegunungan. Dan di sini terlihat warga yang tengah isi minyak sangat beratur panjang. Jadi kalau di Indonesia memang sudah hal biasa isi minyak beratur panjang. Oke sahabatku semua, seperti ini nuansa kampung pegunungan yang ada di Indonesia. Video ini sebagai informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, yang dimana kali pertama Bang Toha bisa lebaran bersama sang istri setelah belasan tahun di Malaysia. Dan kali ini kita orang nak berkunjung beraya di kampung pegunungan. Di sini terlihat ada bapak-bapak yang tengah panen padi. Meskipun masih suasana hari raya lebaran, tapi petani di sini tetap bekerja di sawah dan memanen padi. Kita lanjut perjalanan selanjutnya sahabatku semua. Seperti ini nuansa pemandangan kampung pegunungan. Sebenarnya budaya raya Indonesia dan Malaysia kurang lebih hampir sama. Kalau semalam keluarganya Bang Toha yang daripada kampung pegunungan turun ke kampung bawah.
kemudian berkumpul di rumah saudara yang rumahnya agak cukup besar untuk masak-masak, makan bersama, makan kue raya. Seperti ini suasana kehangatan Lebaran Raya di kampung halaman. Dan kita orang kali ini bergantian yang akan naik ke pegunungan. Kalau sudah naik ke pegunungan seperti ini, memang jalanan di sini sahabat semua naik terus. Dan di sini kita juga bisa lihat pemandangan sawah padi, pemandangan pegunungan. Di sini ada bangunan yang akan dibangun sebagai salah satu koperasi merah putih. Jadi di Indonesia setiap desa akan dibangun koperasi merah putih. Dan di sini ada lapangan sepak bola dan akhirnya sampai juga di area perkampungan. Namun di sini kita masih berada di pertengahan. Jadi kita orang akan naik terus sampai ke puncak dan menggunakan mobil macam ini. Sangat seronok sahabatku semua kalau kita orang beramai-ramai naik mobil yang dimana kalau di sini memang jarang yang punya mobil Pajero atau mobil Hilux untuk naik gunung. Ya kalau naik gunung ya naik mobil seperti ini. Di sini kalau warga kampungnya terlihat banyak yang tanam sayuran di depan rumah. Dan inilah rumah-rumah perkampungan di Indonesia yang berada di area kampung pegunungan. Untuk daerah di sini rumahnya cukup lumayan padat dan kita sudah start naik ke atas dan ini sangat tinggi sekali sahabatku semua. Kalau di Indonesia berada di ketinggian manapun pasti akan ada kampung di atas pegunungan karena di sini memang jumlah penduduknya yang begitu sangat banyak sehingga mana-mana tempat pasti ada perkampungannya. Macam ini Bang Toha naik kampung pegunungan yang cukup sangat lumayan tinggi. Di sini kita berserta keluarga besar. Ada mak mertua, ada saudara, ada abang ipar, ada pak cik mak cik, rombongan keluarga besar. Dan di sini terlihat sahabatku semua, jalanan di sini itu tidak begitu luas, jadi cukup hanya untuk satu mobil saja. Jalan kampung di Indonesia memang beda jauh dengan jalan kampung di Malaysia, yang dimana kalau jalan kampung di Malaysia, jalannya itu dibikin luas, karena dari segi pembangunannya kalau saya lihat jalan di Malaysia itu memikirkan masa kehadapan sehingga meskipun berada di kampung jalannya itu begitu sangat luas. Beda dengan di perkampungan Indonesia yang dimana jalannya kalau untuk daerah kampung pegunungan seperti ini biasanya hanya dibuat untuk satu mobil saja ya. Jadi misal kata ada dua mobil untuk dipakai saling berjalan bersama itu tidak bisa sahabatku semua. Dan akhirnya kini sudah sampai berada di atas ketinggian yang begitu cukup lumayan tinggi. Alhamdulillah akhirnya kita orang naik ke kampung pegunungan selamat. Alhamdulillah. Dan akhirnya sampai juga di rumah saudara. Jadi seperti ini sahabatku semua kebersamaan kita orang beraya di kampung pegunungan menggunakan mobil yang dimana mobil ini tidak ada pagarnya ya. Tapi kalau bagi orang kampung di sini hal biasa naik mobil macam ini rame-rame pergi ke kampung-kampung atau biasanya akan dibuat untuk naik gunung. Karena kalau pakai mobil yang tertutup memang mesinnya itu tidak bisa naik ke atas sahabatku semua. Tapi kalau kita orang naik lori macam ini lasak dan tak takut kalau nanti mundur. Tapi kalau naik mobil-mobil yang tertutup, mesin-mesin kecil agak bahaya karena kurang lasak. Alhamdulillahirobbilalamin, selamat sampai tujuan. Seperti ini suasana lebaran di kampung halamannya Bang Toha. Di sini kita nanti akan makan-makan. Jadi macam di Malaysia ini. Jadi setiap masuk rumah kita disuruh makan karena beda kampung, beda cara. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha memang tidak ada semacam di kampung di sini. Untuk di sini dapurnya sangat sederhana, masih menggunakan kayu bakar dan rasa makanannya jelas sangat enak kalau masak menggunakan kayu bakar. Selesai berkunjung ke rumah saudara, kita orang berkunjung lagi ke rumah saudara yang lainnya. Jadi di sini akan melewati beberapa jalanan yang agak cukup lumayan jauh dari kampung lain. Alhamdulillah
Seperti ini sahabatku semua, suasana lebaran di kampung halamannya Bang Toha atau kampung Indonesia. Kalau di daerah kampung pegunungan seperti ini, di sini rata-rata warganya biasanya bekerja sebagai petani. Petani kebun, petani peternakan, petani jagung, petani padi. Karena berada di pegunungan, biasanya jarang warga di sini yang merantau ke luar negara. Kalau Bang Toha lebih banyak menghabiskan merantau ke luar negara. Karena mau bertani juga nggak punya ladang, mau beternak juga tidak punya modal cukup banyak. Di sini warganya kalau memelihara lembu ataupun kambing berada di area tengah ladang. Jadi kalau kampung pegunungan rata-rata justru lebih aman, tidak ada kasus pencurian kambing ataupun lembu, karena kampungnya jauh daripada perkotaan, jadi hidupnya juga sangat tentram dan damai. Di sini juga terlihat tanaman jagung juga sangat tumbuh subur di area perkampungan ini. Masya Allah, udaranya pun juga begitu sangat sejuk. Dan ini mak mertuanya Bang Toha, yang dimana kita orang ini tertinggal rombongan, karena rombongan yang tadi sudah berjalan lebih duluan. Dan di sini kita melewati beberapa kandang lembu yang cukup lumayan banyak. Di sini juga ada tanaman cili. Jadi seperti ini sahabatku semua, suasana lebaran yang ada di kampung pegunungan Indonesia. Selesai dari rumah satu ke rumah lainnya. Jadi kalau kita berada di kampung pegunungan seperti ini sahabatku semua, suasana rayaan lebaran. Alhamdulillah bisa lebaran bersama sang istri. Kalau lebaran di sini hampir sama seperti di Malaysia, yang dimana kita orang akan disuruh makan-makan, karena kita orang datang daripada kampung yang jauh, sehingga kalau kita naik ke kampung pegunungan maka akan disuruh makan-makan. Seperti ini suasana kemeriahan Ramadan yang ada di, kok Ramadan sih, lebaran yang ada di kampungnya Bang Toha. 4 kali masuk rumah, 4 kali makan. Dan ini merupakan salah satu rumah yang kelima. Alhamdulillah di sini kita orang hanya dijamu kuih-muih saja, sebab kalau dimasakin atau disuruh makan memang sudah tidak muat, karena dari tadi kita orang makan terus. Dan seperti ini rumah tradisional kampung pegunungan, rata-rata rumahnya masih menggunakan kayu jati. Depan rumah juga papan kayu jati, di dalamnya pun juga papan kayu jati. Kalau di kampungnya Bang Toha sudah jarang-jarang orang buat rumah menggunakan papan dengan kayu jati. Selesai berkunjung ke rumah lainnya, kita orang berkunjung lagi ke rumah saudara yang sebelah. Dan di sini katanya disuruh makan lagi. Di sini untuk kebutuhan airnya masih menggunakan air sumur. Jadi seperti ini sahabatku semua, jamuan makan yang ada di kampung pegunungan. Di sini ada nasi jagung, ada ikan masin, ada ayam masak sambal, ada ubi masak lemak, ada juga nasi putih, beras, tempe, tahu. Kalau Bang Toha lebih suka makan nasi jagung dengan belacan tumis, kemudian ada ayam goreng, ada ikan masin. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Kalau di kampungnya Bang Toha jarang-jarang jumpa nasi jagung, tapi kalau di sini alhamdulillah akhirnya jumpa nasi jagung, yang dimana nasi jagung ini sekarang sudah jarang orang memasaknya sahabatku semua. Kalau dulu biasanya warga kampung jika panen jagung maka jagungnya tidak dijual, melainkan akan dimasak untuk keperluan makanan sendiri. Jadi ini kali pertama Bang Toha makan nasi jagung full. Setelah sekian lama jarang sekali makan nasi jagung. Di rumah sih makan, cuman tidak begitu banyak, karena kalau untuk beli nasi jagung di rumahnya Bang Toha atau di kampungnya Bang Toha itu juga agak sulit. Karena di sini Bang Toha makan di luar, mohon maaf ya kalau pakai tangan macam ini mungkin agak kurang sopan. Jadi disinilah kenikmatan makan nasi jagung ketika di kampung pegunungan.
Selesai makan, kita orang nak pindah ke kampung lainnya. Kalau kita berkunjung ke kampung pegunungan saat lebaran maupun saat hari-hari biasa kita berkunjung, pasti akan dibagi hasil tanaman sayur daripada kebun. Di sini dibagi buah petik, kemudian ada pisang, ada berbagai hasil tanaman kebun lainnya. Seperti ini sahabatku semua, kalau kita baru turun gunung pasti akan dapat oleh-oleh tanaman sayur dan juga buah-buahan. Dan di sini kita sampai berapa rumah ya? Ada 8 rumah dan nanti terakhir sekitar 9 rumah. Selesai berkunjung di kampung pegunungan di sini, kita orang nanti akan pindah di kampung pegunungan sebelah, yang dimana satu hari ini memang full kita jalan-jalan berkunjung lebaran ke kampung pegunungan. Macam ini suasana lebaran di kampung pegunungan. Di sini juga terlihat cukup meriah, nampak rumah-rumah warga kampung di sini ramai tetamu. Dan ini masjidnya sahabatku semua yang ada di kampung pegunungan. Bahkan kita orang terjumpa rombongan satu bus. Jalanan di sini agak cukup bahaya. Di sini juga masih ada sumur-sumur yang masih aktif digunakan warga kampung di sini untuk keperluan mandi ataupun keperluan lainnya. Jadi kalau di kampung pegunungan untuk airnya bergantung pada sumur. Dan kita orang di sini pelan-pelan jalannya sahabatku semua, karena di sini jalannya naik dan agak licin. Alhamdulillah tidak turun hujan. Ini kalau hujan agak cukup lumayan bahaya. Dan di sini terlihat cukup lumayan ramai suasananya. Di depan rumah warga juga ramai motor daripada tetamu. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, Brunei, Singapura yang tengah menonton videonya Bang Toha Channel, semoga video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah suasana lebaran di perkampungan Indonesia, yang dimana kalau untuk kampung pegunungan di Indonesia begitu penuh damai dan juga penuh kehangatan kebersamaan. Udara di sini juga sangat sejuk dan ini rumah terakhir kalinya. Oke sahabat semua, kita langsung masuk ke rumahnya. Dari pagi sampai petang sampai sore kita orang keliling kampung ke pegunungan beraya di rumah sanak saudara. Jadi seperti ini sahabatku semua, kalau Bang Toha beraya di Indonesia, dan ini juga masih belum selesai. Insya Allah nanti malam disambung lagi ke kampung lain. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel tentang suasana kehidupan di kampung halaman dan juga tentang kehidupan saya merantau di Malaysia, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sebagai informasi dan juga hiburan yang dimana supaya teman-teman yang daripada luar negara bisa tahu tentang sisi kehidupan yang ada di perkampungan Indonesia saat lebaran maupun selesai lebaran.